Paman Li, dan pelindung keluarga Dugu itu. Tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Ye Chen mengeluarkan 2 perjanjian hidup dan mati dan menyerahkannya kepada kedua pria itu. Ini, pelindung dari keluarga Dugu ragu-ragu, lalu berkata, mungkin tidak apa-apa. Mari kita berhenti di sini dan berhati-hati. Paman kelima, kau juga berpikir aku tidak bisa membunuh Ye Xitian. Dugu Feng Chen dipenuhi amarah. Sikap paman kelimanya, dan kata-katanya tentang tidak sampai membunuh Ye Xitian, berarti dia harus berhenti sampai membunuhnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah mereka benar-benar berpikir dia akan mati di tangan Ye Xitian? Kalian berdua harus menandatanganinya. Aku tidak ingin memprovokasi keluarga Dugu tanpa alasan. Lanjut Ye Chen. Ini, pelindung keluarga Dugu masih ragu-ragu. Dugu Feng Chen adalah putra kepala keluarga, jika sesuatu terjadi padanya, dia. Berikan padaku. Dugu Feng Chen buru-buru merebut kontrak hidup dan mati itu, segera menandatanganinya, dan melemparkannya ke Ye Chen. Dugu Feng Chen, putra ketiga dari kepala keluarga Dugu, berusia 18 tahun, berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa. Dilihat dari semua keadaan, dia memang memenuhi standar seorang jenius, tetapi Ye Chen agak tidak berdaya mengenai kecerdasan dan kecerdasan emosionalnya. Mereka mengirim orang-orang ke kematian dengan begitu terburu-buru. Tingkat keempat dari alam Raja Dewa. Sesungguhnya, mereka sebanding dengan para tetua di tingkat kelima atau keenam alam Raja Dewa dari 100 sekte. Jadi, kau pikir kau bisa membunuhnya dengan kepastian mutlak. Mereka bahkan menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab atas kematian. Apakah dia benar-benar berpikir Ye Chen tidak akan membunuhnya? Sungguh pria yang konyol. Kamu Xitian, lakukanlah. Aku akan memberimu kesempatan, mengingat kau berada di alam yang jauh lebih rendah dariku. Setelah kau melakukan gerakanmu, aku akan mengambil salah satu gerakanmu sebelum membunuhmu. Dugu Feng Chen secara mengejutkan menunjukkan kehebatannya, memanfaatkan kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan dirinya di depan Bei Tangyang. Kata-kata ini telah terucap, para pangeran dan tuan muda lainnya pun menjadi tertarik. Sungguh menarik bahwa 2 orang dengan level dan kekuatan tempur yang sama akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Pangeran Fei Yu Gantian dan Pangeran Hong Kun tampaknya sama-sama memiliki pendapat yang tinggi tentang Dugu Feng Chen. Mereka sangat menyadari sifat asli Dugu Feng Chen. Bagaimana mungkin seorang tuan muda dari keluarga Dugu kelas menengah kalah dari seorang penjaga di tingkat keempat alam ilahi? Soul Blade tiba-tiba tertawa, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari, bajingan rendahan ini akan mati di tangan Dugu Feng Chen. Sayang sekali, aku ingin dia mengalahkan semua tuan muda sepenuhnya, lalu aku akan bertindak dan melenyapkannya. Aku ingin dia kalah dari semua tuan muda itu. Bahkan jika aku tidak bertindak sendiri, hanya dengan mencambuk mayatnya untuk melampiaskan amarahku sudah cukup untuk menghilangkan frustrasi yang terpendam ini. Kedua pilihan itu sangat sulit. Dia menatap Ye Chen dan berkata, dasar bajingan kecil, menang atau kalah, aku tetap mendukungmu. Lagi pula kau akan mati juga pada akhirnya. Pedang jiwa, selanjutnya, kaulah yang akan mati, kata Ye Chen dingin. Beraninya kau berani lengah saat pertempuran. Dugu Feng Chen meraung, dan 18 pedang panjang di sekelilingnya berubah menjadi 18 aliran cahaya, melesat keluar dan meninggalkan jejak biru di udara. Kecepatannya sangat tinggi, dan bila pedang dikelilingi oleh lapisan aura dingin, memberikan Hua Tianfan dan Hua Difan perasaan kehancuran dari kejauhan. Dentang, bang bang bang. Ye Chen tidak meremehkan lawannya dan mengeluarkan senjata Raja Dewa tingkat 7, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, untuk bertarung. Artefak Raja Ilahi kelas 7 melawan artefak Raja Ilahi kelas 4. Sejujurnya, Ye Chen masih memiliki keunggulan yang cukup besar, tetapi pertempuran ini terbukti cukup sulit. Lagi pula, Dugu Feng Chen memiliki 18 artefak Raja Ilahi tingkat 4 dan dirinya sendiri berada di tingkat keempat alam Raja Ilahi, menjadikannya lawan yang tangguh. Ye Xitian, dia tidak akan kalah, kan? Hua Difan agak gelisah, tidak optimis tentang Ye Chen. Dugu Feng Chen terlalu kuat. Aku merasa dia bisa melukaiku parah hanya dengan satu tebasan pedang. Ya, Ye Xitian telah membunuh cukup banyak kultivator tingkat Raja Dewa. Tapi itu semua berkat bantuan paviliun penjaga langit dan beberapa boneka perang alam Raja Dewa serta iblis.
Hua Tianfan menelan ludah, jantungnya berdebar kencang, takut jika Ye Xitian dikalahkan, Dugu Fengchen akan menantangnya karena dendam. Dugu Fengchen menantang dirinya sendiri. Kalau begitu, aku memang ditakdirkan untuk kalah. Ini semua kesalahan Ye Xitian. Kenapa harus sombong sekali? Hal ini memaksa Tuan Muda Dugu untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak sombong, keadaan tidak akan berakhir seperti ini. Kalian berdua diam. Aku yakin guru akan menang. Bei Gong Ziyu menatap Zheng Bo dan Li Su, lalu menyampaikan suaranya, Tuan-tuan, jika guru hendak membunuh Dugu Fengchen, ingatlah untuk menahan lelaki tua dari keluarga Dugu itu. Paman Li tidak menjawab. Zheng Bo, di sisi lain, cukup familiar dengan proses tersebut dan mengangguk sedikit. Dia merasa bahwa Dugu Fengchen, yang berada di tingkat keempat alam Raja Dewa, bukanlah tandingan bagi Ye Chen. Ye Chen pernah melepaskan kekuatan tempur tingkat ketujuh dari alam Raja Dewa. Kecuali, Dugu Fengchen juga memiliki kartu truf serupa. Jika tidak, kekalahan tak terhindarkan, dan mereka bahkan mungkin binasa di tangan Ye Chen. Wus, suara mendesing. Energi tombak dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling berbenturan dan bertarung bersama. Arena itu dipenuhi kawah akibat ledakan. Sosok Ye Chen dan Dugu Fengchen berkelebat terus-menerus, saling bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam sekejap mata, sebuah bentrokan langsung antara artefak ilahi dan kekuatan fisik. Bang bang bang, bang, puluhan benturan terjadi secara beruntun. Tubuh fisik Ye Chen perlahan-lahan ambruk, dan bahkan bahunya tertusuk pedang Dugu Fengchen. Terpaksa bertindak, jalur kehancuran muncul di belakangnya. Dengan rune Buddha kehancuran yang tak terhitung jumlahnya berkobar, kerajaan Buddha kehancuran. Momen selanjutnya, dia melayangkan pukulan, dan jejak kepalan tangan itu, yang awalnya seukuran kepalan tangan, secara bertahap membesar hingga berukuran beberapa meter, dan di dalamnya terdapat sebuah kerajaan Buddha. Ribuan Buddha Nirvana melantunkan Sutra Nirvana secara bersamaan, dan aksara-aksara Sutra Nirvana yang muncul dengan cepat tampak seperti pita, dengan cepat melilit Dugu Fengchen. Hosh, hosh. Tak lama kemudian, secerca rasa takut muncul di mata Dugu Fengchen yang angkuh. Matahari dan bulan membelah langit. Pukulan yang sangat telak. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, menggenggam erat tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Dia menusukkan tombak itu ke depan, dan energi tombak yang luar biasa kuat itu berubah menjadi naga iblis, terbang di sepanjang tengah arena. Asapnya mengguncang arena, menyebabkan kawah-kawah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bang, suara itu mereda, dan asapnya menghilang. Dada Dugu Fengchen tertusuk, darah berhamburan keluar, dan dia menjadi sangat menyeramkan. Ia tak kuasa menahan diri dan berlutut di tanah, menatap ke atas dengan ekspresi dingin dan putus asa, lalu berkata, kau memaksaku melakukan ini. Kamu Xitian, kupikir aku bisa membunuhmu sesuka hati. Namun, kau memaksaku menggunakan kartu andalanku untuk membunuhmu. Seharusnya kau tidak melakukan itu. Tapi karena memang begitu keadaannya, kamu tidak punya jalan keluar. Garis keturunan. Dia tiba-tiba berdiri, sebuah kekuatan luar biasa melesat ke langit, kebangkitan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan guntur bergemuruh. Di belakang Dugu Fengchen muncul sesosok hantu lembu bunga matahari, berukuran 30 kaki, berwarna merah darah, sangat kuat, dengan momentum yang melambung tinggi, mengalirkan energi merah tua yang tak terhitung jumlahnya, tampak bahkan lebih kuat daripada hantu yang dihasilkan oleh garis keturunan klan roh darah. Garis keturunan dari makhluk ajaib kuno, sapi bunga matahari. Selain itu, ini adalah garis keturunan kelas 5 sepenuhnya. Garis keturunan kelas 5. Akhirnya, aku bertemu seseorang dengan garis keturunan lengkap. Ye Chen segera mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan menggenggam tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, bersiap untuk pertempuran terakhir. Hantu sapi bunga matahari ini memberinya aura yang sangat berbahaya. Dengan berkah hantu garis keturunan, Dugu Fengchen setidaknya setara dengan tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Ini berarti bahwa pewaris garis keturunan kelas 5 ini. Ini memungkinkanmu untuk mengalahkan musuh di dua alam kecil. Garis keturunanku baru saja bangkit. Gambar hantu itu baru saja muncul, mungkin bahkan untuk pertama kalinya. Kau memaksaku menggunakan kartu andalanku. Dugu Fengchen, tubuhnya diselimuti aura iblis dan haus darah, tiba-tiba menatap Yuming Tertin dan berkata,
awalnya aku berniat menggunakannya melawan Yuming Tertin, tapi sekarang aku menggunakannya padamu. Kau seharusnya merasa terhormat. Ilusi sapi bunga matahari. Membunuh. Hancurkan semuanya. Dugu Fengchen tetap tak terpengaruh, melambaikan tangannya untuk mengendalikan Kuin Yu agar bertarung. Hantu Kuin Yu, seperti dewa perang, tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dengan gerakannya. Hanya dengan ayunan kedua kukunya, ia mengukir dua tanda dalam di arena, yang merupakan artefak tingkat Raja Ilahi. Ye Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi iblisnya melonjak dan dengan cepat surut, tetapi dia juga terguncang oleh guncangan susulan dan terlempar kembali ke tepi arena. Wujud ilusi Kuin Yu meninggalkan tubuhnya untuk bertarung langsung dengan Ye Chen. Cakar banteng raksasa itu, seperti senjata ilahi, menerjang dengan ganas, bertabrakan dengan pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Pedang pembunuh dewa, setara dengan artefak abadi primordial. Itu bahkan tidak bisa melukai hantu sapi bunga matahari. Bang bang bang, dentang. Setelah serangkaian serangan, Ye Chen terpaksa mundur, dengan puluhan luka muncul di dadanya. Pakaian itu benar-benar robek berkeping-keping. Meskipun bertubuh kekar, dia dipukuli dengan sangat parah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Bang! Sesosok tubuh melesat di udara lalu jatuh tersungkur ke tanah. Ini Ye Chen. Ye Chen nyaris tidak sempat bangkit ketika dia ditendang mundur 10 langkah oleh hantu sapi bunga matahari, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dalam pertarungan kekuatan murni, Ye Chen tentu saja bukan tandingan bagi hantu sapi bunga matahari. Lagi pula, perwujudan fisik dari hantu sapi bunga matahari, artefak Raja Ilahi, sebanding dengan artefak abadi primordial, jadi dia sama sekali tidak memiliki keunggulan. Bersaing dalam hal kekuatan fisik bahkan lebih kecil kemungkinannya. Perlahan-lahan, bayangan sapi bunga matahari menekan serangan Ye Chen. Dugu Fengchen tetap berdiri di tempat yang sama, memanipulasi bayangan sapi bunga matahari, dengan penuh semangat ingin membunuh Ye Chen secepat mungkin. Kita sudah tamat, kamu Sitian sudah hancur. Hua Tianfan dan Hua Difan sama-sama tampak sedih. Kamu Sitian, oh kamu Sitian. Mengapa kamu memprovokasi keluarga Dugu jika kamu tidak cukup mampu? Jika kau terbunuh, maka giliran kita yang akan pergi, kan? Kita bukan tandingan Dugu Fengchen. Kali ini, selain Nona Bei Gongziyu, semua orang lainnya juga akan celaka. Mengapa, Saudara Ye, kau terlalu sombong? Aduh. Dubai menghela napas, perlahan memikirkan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Namun, Bei Gongziyu yakin, karena dia telah menyaksikan Ye Chen melepaskan kekuatan Raja Dewa tingkat 7. Di antara anggota tim, hanya dia yang yakin bahwa Ye Chen akan menang. Ye Sitian, kekuatan tempurnya memang tidak buruk, tapi sayang sekali. Pangeran Hong Kun menggelengkan kepalanya sedikit, dia melepaskan kekuatan tempur Raja Dewa tingkat 4 hanya dengan kekuatan kultivator alam ilahi tingkat 4. Dia menyimpulkan, seorang jenius yang tak tertandingi. Sayang sekali, terlalu cemerlang, mereka belum sepenuhnya dewasa. Dia terlalu terburu-buru. Jika Ye Sitian berada di tingkat keempat alam Raja Dewa, dia bisa dengan mudah mengalahkan Dugu Fengchen. Memikirkan semua ini, Pangeran Fei Yu Gantian, Pangeran Xuan Wuqiong, Bai Li Sui, dan yang lainnya menghela napas, sementara yang lain memasang ekspresi mengejek. Mereka merasa Ye Sitian memiliki kekuatan, namun ia bersikeras mencari kematian. Dia meninggal seperti itu. Dia memang pantas mendapatkannya. Bang! Di arena, Ye Chen kembali dikalahkan, berlumuran darah, dan tampaknya ia akan segera tewas. Limbah, kau sampah hina, makhluk menjijikkan dari dunia bela diri tingkat rendah. Kau pikir kau bisa membalikkan dunia? Dugu Fengchen tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, hari ini, aku, tuan muda ini, akan mengantarmu pergi. Membunuh. Saat suara itu memudar, wujud sapi bunga matahari itu semakin kuat, kedua cakarnya menyatu seolah ingin menghancurkan Ye Chen menjadi daging cincang. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat tangannya, meraih bayangan cakar sapi bunga matahari. Matanya menyala penuh amarah saat dia menatap Dugu Fengchen dan berkata, kau pikir hanya ini kekuatan bertarungku? Kamu yang cari masalah hari ini. Akan kukabulkan permintaanmu. Terobos ke tingkat kelima alam ilahi.
Terobos ke tingkat ke-6 alam ilahi. Saat suara itu meletus, napas pun ikut meletus. Kekuatan artefak abadi primordial di dalam tubuh Ye Chen meletus sekali lagi, dan bahkan khasiat obat dari pil yang sebelumnya ia minum benar-benar larut setelah pertempuran sengit ini, mengalir deras ke anggota tubuh dan tulang Ye Chen. Sesaat kemudian, Ye Chen naik ke tingkat ke-6 alam ilahi. Tubuh fisik langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan ini hanyalah efek dari artefak abadi primordial dan konsumsi ramuan. Dan itu belum habis sepenuhnya. Diperlukan beberapa pertempuran yang lebih mendalam untuk mencerna informasi sepenuhnya dan memungkinkan Ye Chen untuk maju ke tingkat ke-9 alam ilahi. Hosh! Hosh! Suara mendesing. Cahaya merah darah memancar dari seluruh tubuh Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen, seperti dewa perang, melepaskan serangan pedang, menyebabkan cahaya berkobar ke segala arah dan menghancurkan bayangan banteng bunga matahari. Sebelum ada yang sempat bereaksi, kecepatannya mencapai puncaknya, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Dugu Fengchen, menusuk kepalanya dengan tombak. Bang! Darah berceceran keluar. Jalan ilahi Raja Dewa Azure hancur berkeping-keping. Dugu Fengchen binasa. Ye Chen mencengkeram mayat Dugu Fengchen dan berkata dingin, "Aku tidak peduli siapa kau, atau apa status atau tingkat kultivasimu. Jika kau berani macam-macam denganku, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka." Momen selanjutnya, Ye Chen menghancurkan mayat Dugu Fengchen. Sebagai putra mahkota keluarga Dugu, seorang pria yang kedudukannya hanya setara dengan kaisar, dia telah jatuh. Adegan ini membuat semua orang bingung. Kita sudah bertarung begitu lama, dan kita sudah bentrok berkali-kali. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan maupun keberanian untuk membunuh yang lain. Karena semua orang di kelas kita adalah pangeran atau bangsawan, dan mereka semua akan mewarisi garis keturunan itu di masa depan. Tapi sekarang, seseorang meninggal dunia. Dugu Fengchen dari keluarga Dugu telah meninggal. Pelindung keluarga Dugu tampak bingung dan hendak bertindak ketika Zheng Bo menghentikannya dan mengeluarkan kontrak hidup dan mati. Saat Pangeran Hong Kun, Pangeran Fei Yu gantian, Duan Muqingyan, dan yang lainnya kebingungan harus berbuat apa, Soul Blade tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Ye Chen, dan berkata, "Dasar sampah dari dunia bela diri tingkat rendah, kau hebat sekali. Kamu membunuh Dugu Fengchen. Siapakah dia? Apa statusnya? Berani-beraninya kau membunuhnya. Hahaha, bahkan jika aku tidak membunuhmu sekarang, kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam pelarian. Sayang, kemarilah dan bersujudlah pada kakek. Kakek mungkin akan mempertimbangkannya dan memberitahumu kemana harus lari. Mungkin kamu bisa kabur." Lari. Ye Chen mendengus dingin, lalu melompat keluar arena. Menatap pedang jiwa, dia tiba-tiba tertawa, "Kaulah yang membuat masalah sejak awal. Sekarang Netherworld 13 tidak berani bergerak, aku akan membunuhmu duluan. Pisau jiwa, apakah Anda menghasut berbagai pihak untuk menyerang saya? Sekarang, Dugu Fengchen, Dugu Lian, dan Dugu Kun, 3 jenius dari keluarga Dugu, semuanya telah meninggal. Sekarang giliranmu untuk menggunakan pedang jiwa. Jangan berpikir bahwa hanya karena ini sarang klan jiwamu, aku tidak akan berani membunuhmu." Wow, aura pedang yang dahsyat menyapu udara. Soul Blade buru-buru mengayunkan pedangnya untuk bertahan, tetapi terlempar mundur puluhan meter oleh aura pedang itu, bahkan mulut harimaunya terbelah. Sialan, jika tetua tidak terluka parah beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin kau, bajingan rendahan, punya kesempatan untuk berlaga di depanku? Baiklah, meskipun aku hanya memiliki kekuatan tempur tingkat ke-6 dari alam Raja Dewa, aku juga bisa membunuhmu. Soul Blade menghunus pedang panjang, senjata ilahi yang dirancang khusus, dan benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan Ye Chen. Dia mundur puluhan langkah, dan sebuah bola cahaya abu-abu kekuningan secara bertahap mengembun di tangan kirinya. Bola cahaya itu terdiri dari kekuatan jiwa ilahinya dan tidak memancarkan aura apapun. Bahkan, dari luar, bola cahaya itu tampak seperti bola cahaya biasa. Tapi itu adalah serangan terkuatnya. Kekuatan jiwa meninggalkan tubuh dan membentuk bola cahaya untuk membunuh musuh. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh praktisi bela diri lainnya. Paling-paling, kekuatan jiwa hanya dapat menyerang lautan kesadaran orang lain, dan sama sekali tidak dapat muncul di dunia nyata. Begitu muncul di dunia nyata,
itu berarti tidak ada ahli bela diri yang mampu menahan serangan kekuatan jiwa ilahi. Kecuali jika mereka berasal dari ras yang sama. Inilah kekuatan klan jiwa. Suara mendesing. Pedang jiwa melepaskan bola cahaya jiwa ilahi, meninggalkan jejak yang tajam. Ye Chen mengulurkan tombaknya, energi tombak yang sangat kuat itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda menembus kehampaan, tetapi tidak menyentuh bola jiwa ilahi, seolah-olah keduanya bahkan tidak berada di dimensi yang sama. Bola jiwa ilahi menembus tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan langsung menghantam dada Ye Chen. Engah, Ye Chen benar-benar terpental sejauh 10 langkah. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa ilahi secara langsung menghantam lautan kesadaran Ye Chen. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Dari Tiongkok ke Gunung Kunlun, dan sekarang ke benua bela diri roh, Ye Chen belum pernah menghadapi serangan seperti ini. Bang! Pedang panjang Soul Blade mendorong mundur pedang pembunuh dewa, dan niat pedang yang dahsyat itu menghantam seperti palu raksasa, langsung menerjang tubuh Ye Chen. Seandainya tubuh fisik Ye Chen belum mencapai alam transformasi, serangan ini mungkin sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua di bagian pinggang. Bang bang gelombang gelombang, bang gelombang gelombang, Ye Chen berguling ke tanah, menderita luka parah. Dia mati-matian mencoba menyalurkan kekuatan ajaran Buddha untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia menyadari bahwa sebagian besar kekuatan spiritualnya telah lenyap. Dia berkeringat dingin. Jika serangan pedang jiwa lebih kuat lagi, kekuatan spiritualnya mungkin akan musnah sepenuhnya. Kemudian, kau sendiri sebenarnya sudah mati. Sekalipun tubuh fisik masih ada, itu hanya bisa dianggap sebagai cangkang, karena tanpa jiwa, ia seperti orang biasa tanpa jiwa. Sekuat apapun tubuh fisiknya, itu tidak berguna. Hahaha, dasar bajingan kecil. Sekarang kau tahu betapa kuatnya klan jiwaku. Soul Blade melirik kedua pelindung keluarga Dugu dan berkata, kalian berdua halangi kedua pelindung keluarga Beigong, dan aku sendiri akan membunuh Ye Xitian. Sekalipun dia hanya memiliki kekuatan tempur tingkat ke-7 dari alam Raja Dewa. Namun, kekuatan serangannya unik. Pangeran Hong Kun, Pangeran Yuming 13, dan orang-orang lain yang hadir tidak berani melawannya. Karena sangat mungkin mereka akan bertindak. Jika mereka tidak memiliki senjata yang mampu menahan kekuatan jiwa, mereka akan binasa dalam sekejap. Bahkan jika mereka yang terbaik sekalipun, mereka akan terluka parah dalam sekejap, seperti Ye Chen, dan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tuan-tuan saya yang terhormat, tolong aku. Ye Chen benar-benar merasakan kekuatan klan jiwa, tetapi dia tidak mundur dan tetap ingin membunuh pedang jiwa. Orang ini licik dan berbahaya, jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Klan jiwa, mereka cukup kuat. Di dalam makam reinkarnasi, Dewa Abadi Pedang Es mencibir. Dulu, klan jiwa hanyalah sekelompok sampah tak berarti, yang digunakan untuk mencuci pakaian dan membersihkan sepatu untuk berbagai sekte dan pasukan kita. Muridku, aku akan memberimu kekuatan pelindung untuk jiwamu. Desir gelombang-gelombang, cahaya biru pucat meresap ke dalam tubuh Ye Chen. Pancaran cahaya ini secara otomatis membentuk perisai pelindung, melindungi kekuatan jiwa Ye Chen dari serangan langsung pedang jiwa. Muridku, klan jiwa terlalu kuat. 1000 tahun yang lalu, dia membantai banyak sekali orang, menyebutnya iblis bukanlah suatu hal yang berlebihan. Buddha cahaya bulan dengan lembut menunjuk seberkas cahaya, sambil berkata, aku juga akan memberimu kekuatan untuk membunuh bocah klan jiwa ini dan memberinya pelajaran. Dalam sekejap, Ye Chen tiba-tiba berdiri, auranya melonjak hingga mencapai puncak tingkat ke-9 alam Raja Ilahi. Dia menatap tajam pedang jiwa, tetapi tidak langsung menyerang, sengaja memancing pedang jiwa untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oh, kamu sedang berdiri. Masih belum punya kekuatan tempur. Pedang jiwaku akan mengantarmu pergi. Dengan mudah dan cepat, Soul Blade melepaskan bola cahaya jiwa ilahi lainnya, mengikuti lintasan yang sama seperti sebelumnya, dengan tujuan untuk langsung melenyapkan Ye Chen. Dia berdiri dengan tangan bersilang, siap menikmati pemandangan kematian Ye Chen. Tiba-tiba, klik, bola cahaya jiwa ilahi itu tiba-tiba meledak. Pedang jiwa itu kemudian mengalami serangan balik, memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah, auranya menjadi semakin lemah, sehingga hanya menyisakan kekuatan tempur tingkat kedua dari alam Raja Dewa. Dasar pembuat onar, hari ini, aku akan mengantarmu pergi.
Ye Chen bergerak secepat kilat, tiba di depan pedang jiwa dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang pembunuh dewa, membelah pedang jiwa menjadi dua dengan satu serangan. Kemudian, dia menghancurkan tubuh fisik pedang jiwa dengan satu pukulan telapak tangan, berseru kagum, serangan jiwa memang sangat kuat. Namun jika ia menghadapi perlawanan, atau hancur, ia akan terluka parah. Inilah alasan kekuatan sekaligus kelemahan klan jiwa, kekuatan mereka adalah kekuatan sekaligus kehancuran mereka. Asalkan kita bisa memblokir serangan jiwa dari klan jiwa. Kemudian mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh wujud asli klan jiwa. Selain itu, seseorang dapat secara langsung menghancurkan serangan jiwa klan jiwa, tetapi itu membutuhkan pemahaman tentang hukum ruang dan waktu. Namun, bahkan seseorang seperti Ye Chen, tanpa bantuan tokoh kuat atau gurunya, mungkin tidak akan mampu menandingi pedang jiwa. Ini, pedang jiwa telah mati. Bagaimana tepatnya Ye Xitian melakukan itu? Pada saat itu, semua orang yang hadir terkejut. Bai Li Sui, Chang Yu Yuangu, Pangeran Hong Kun, dan yang lainnya tampak ketakutan. Fakta bahwa Dugu Fengchen meninggal di tangan Ye Xitian saja sudah mengerikan. Kini, Soul Blade, sang jenius dari klan jiwa dan seorang raja dewa tingkat 8, telah melukai Ye Xitian dengan parah, tetapi akhirnya tewas di tangan Ye Xitian. Tidak seorang pun menyadari apa yang sedang terjadi. Pedang jiwa telah binasa, sungguh kurang ajar. Mereka benar-benar berani membunuh anggota klan jiwaku di wilayahku sendiri. Dasar bocah kurang ajar, kau sungguh berani. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, sebuah suara tua menggema. Lalu, kilatan cahaya putih muncul. Lalu muncullah seorang tetua berjubah putih dengan aura kebijaksanaan yang luar biasa. Tetua berjubah putih ini tak lain adalah tetua klan jiwa yang berurusan dengan Jilin dan melukai pedang jiwa dengan parah. Tetua berjubah putih itu muncul begitu saja seperti dewa, memancarkan kekuatan hukum waktu. Dia jelas seorang ahli alam integrasi Dao. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengabaikan mayat pedang jiwa yang hancur berkeping-keping. Lagi pula, pedang jiwa telah menyinggungnya sebelumnya, jadi dia tidak peduli. Sebaliknya, tetua berjubah putih itu menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Kau Ye Xitian? Mengapa aku merasa ini familiar? Rasanya seperti aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya, atau mungkin kau berada dalam ingatan seseorang yang telah kuserap." Ye Chen menenangkan diri dan juga mengamati tetua berjubah putih itu dengan saksama. Dia merenung. Tetua berjubah putih itu berkata bahwa dia telah melihat dirinya sendiri dalam ingatan orang-orang yang telah menyerap pengetahuannya. Banyak orang melihatnya, ribuan bahkan puluhan ribu. Dia tidak menghubungkan hal ini dengan Jilin, tetapi malah berkata dengan tenang, pedang jiwa itu mencari kematiannya sendiri. Aku hanya memberinya pelajaran atas nama klan jiwamu. Jika kau tidak keberatan, kau bisa kembali. Tetua berjubah putih itu terkejut, tak pernah menyangka seseorang akan memberinya perintah. Siapakah dia? Dia bukan sekadar anak nakal yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Anak nakal yang sombong. Apakah kamu sudah gila? Tetua berjubah putih itu memasang ekspresi muram dan tampak marah, tetapi dia tidak bergerak. Sikapnya sangat aneh. Dia bahkan tidak melihat pedang jiwa yang telah mati dalam pertempuran, seolah-olah bukan anggota klan jiwa yang mati, melainkan Ye Chen yang membunuh seseorang dari faksi lain di wilayah mereka, merasa bahwa dia telah diprovokasi. Di dekat situ, kedua pelindung keluarga Dugu, bersama Paman Zeng dan Paman Li, berhenti berkelahi. Mereka pergi untuk mengambil jenazah Dugu Fengchen. Bagaimanapun, Dugu Fengchen adalah seorang tuan muda dari keluarga Dugu, dan dia memiliki batasan mental, yang berarti sebagian jiwanya berada di keluarga Dugu. Bahkan jika dia diledakkan sekarang, selama sebagian jiwanya tetap ada, dia tidak akan mati sepenuhnya. Sama seperti 3 Buddha emas, yang dibutuhkan hanyalah melebur kembali badan senjatanya dan memberinya wadah. Faktanya, begitu seorang seniman bela diri mencapai alam ilahi, jiwanya berubah menjadi jiwa ilahi, memungkinkan mereka untuk membagi kekuatan jiwa ilahi mereka dan menyimpannya di lokasi-lokasi penting. Bahkan jika tubuh fisik mereka hancur berkeping-keping, selama sebagian kekuatan jiwa ilahi mereka masih tersisa, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, metode pemulihan ini terlalu mahal, dan peluangnya sangat kecil. Selain itu,
Banyak praktisi bela diri menderita luka yang sangat serius setelah jiwa mereka terputus, dan sulit bagi mereka untuk memiliki artefak khusus untuk menyimpan kekuatan jiwa mereka. Misalnya, para tetua dan murid dari 100 sekte hampir tidak pernah memiliki artefak untuk menyimpan jiwa mereka, jadi ketika mereka mati, mereka benar-benar mati. Adapun pedang jiwa, levelnya belum cukup tinggi bagi para tetua klan jiwa untuk memotong jiwanya dan menghidupkannya kembali. Jiwa Dugu Fengchen tersimpan di keluarga Dugu, jadi dia sebenarnya tidak mati, tetapi dia telah menyia-nyiakan setidaknya beberapa dekade waktu kultivasi. Untungnya, jiwanya tidak sepenuhnya hancur, jika tidak, kedua pelindung keluarga Dugu akan bergegas membunuh Ye Chen dan membalas dendam. Kehidupan, hidupku terlalu berharga untuk kau ambil. Ye Chen menatap tetua berjubah putih itu tanpa rasa takut. Pedang pembunuh dewa di tangannya perlahan memancarkan cahaya perunggu, dan auranya melonjak, jauh melebihi apa yang baru saja dialaminya. Pemandangan seperti itu, para tuan muda di sekitar mereka semuanya terkejut. Ternyata, Ye Xitian punya kartu truf lain yang disembunyikan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kekuatan tempur yang melampaui kekuatannya sendiri hampir 2 tingkatan utama? Jika Ye Xitian menggunakan senjata atau benda lain untuk melepaskan kekuatan tempurnya, dia pasti sudah lama mati. Jelas, Ye Xitian mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Pangeran Hong Kun, Bai Li Sui, dan yang lainnya menatap tetua berjubah putih itu dengan ekspresi penuh arti. Mereka akan lihat, tetua klan jiwa ini berada di alam integrasi Dao. Bagaimana Anda akan menangani situasi Ye Chen? Kehidupan. Terkadang mereka sangat tangguh, namun terkadang mereka sangat rentan. Tetua berjubah putih itu tetap teguh seperti gunung, belum bergerak. Sebaliknya, ia menatap Ye Chen dengan intensitas seperti ular berbisa, berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah, bersujudlah, dan minta maaf, dan aku bisa memaafkan semua yang baru saja kau lakukan. Ini sudah merupakan kehormatan terbesar yang dapat kami berikan kepada Anda. Berlututlah." Saat suara itu memudar, sebuah kekuatan magis seolah muncul. Kekuatan itu menekan kaki Ye Chen, memaksanya berlutut. Bagi seorang Raja Dewa biasa, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk mematahkan kakinya, tetapi Ye Chen sama sekali tidak bereaksi dan tetap berdiri tegak seperti biasa. "Orang tua, kau ingin aku berlutut, kau tidak pantas." Mata Ye Chen menyala-nyala dengan api iblis, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Suaranya dingin saat dia berkata, "Minta maaf sekarang, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu." Ucapkan dengan lantang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah Ye Xitian sudah gila? Dia bukan keturunan langsung dari keluarga atau sekte manapun, namun dia berani mengatakan hal-hal seperti itu kepada para tetua klan jiwa. Ini gila, ataukah ini hanya bunuh diri biasa? Atau apakah dia sudah kerasukan setan? Beraninya kau, orang ini memang mencari masalah. Pangeran ke-13 dari dunia bawah mencibir, berpikir bahwa Ye Xitian hanya mencari kematian. Para tetua klan jiwa telah memberinya begitu banyak kehormatan, dan mereka tidak langsung menindasnya, namun dia masih berani menentang mereka. Haha, Ye Xitian praktis telah melenyapkan satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Di benua bela diri roh, nyawa jauh lebih berharga daripada martabat. Kedua Pangeran Xuan Wuqiong dan Fei Yugantian mengangguk berulang kali, tetapi mereka tampak sedikit menyesal. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri berbakat seperti itu, yang setara dengan mereka, begitu bodohnya berani menentang para tetua klan jiwa di wilayah mereka? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Kamu Xitian, dia pasti punya latar belakang tertentu. Ekspresi Bei Tang Wuyang tajam saat dia dengan cermat mengamati Ye Xitian, lalu terdiam. Bei Gong Ziyu tampak cemas dan berkata, "Paman Zeng, Paman Li, bagaimana jika mereka mulai berkelahi nanti?" "Kita tidak boleh berkelahi. Ya, kita tidak bisa bertarung." Zeng Bo dan Li Su berbicara bersamaan. Ekspresi Paman Li berubah muram, dan dia bergumam, "Jika terjadi perkelahian, kita pasti akan menyinggung klan jiwa. Itu tidak sepadan. Ye Xitian, kuharap dia tidak akan begitu gegabah. Selama bertahun-tahun, klan jiwa telah menjadi kuat, dan juga mendapat dukungan dari banyak sekte dan keluarga. Jika Ye Xitian berani bertindak, kita tidak bisa menolongnya.
Paman Zeng juga mengungkapkan sikapnya. Para praktisi bela diri dari semua aliran. Tidak masalah. Itu semua adalah sekte-sekte di bawah keluarga Beigong. Namun klan jiwa berbeda. Klan jiwa mendapat dukungan dari Istana Jiwa, dan di sini mereka juga mendapat dukungan dari 4 faksi dan 5 keluarga besar. Apalagi Zheng Bo dan Li Su berani bergerak, bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Bertempur di markas utama klan jiwa tidak mungkin dilakukan kecuali ke-8 leluhur keluarga Beigong tiba bersamaan. Hahaha, kamu punya nyali, nak. Tetua berjubah putih itu masih tak bergerak, pupil matanya yang dalam menyerupai 2 pintu masuk ke jurang yang menyimpan rahasia. Dia bisa merasakan seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya dari dalam tubuh Ye Chen. Tatapan mata kosong itu bahkan menanamkan rasa takut dalam dirinya. Ini adalah ancaman. Dia tentu ingin membunuh Ye Xitian, tetapi upacara pengorbanan klan jiwa akan segera dimulai, dan tidak boleh ada kesalahan. Dia tidak bisa berjudi. Bagaimana jika Ye Xitian memiliki seorang ahli kelas atas yang berdiri di belakangnya? Ritual pengorbanan klan jiwa akan hancur total. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting lagi. Dia samar-samar merasakan bahwa aura Ye Xitian agak terkait dengan barang-barang persembahan. Meskipun hubungannya tidak diketahui, ini jelas merupakan bom waktu yang siap meledak. Dia menarik napas dalam-dalam, menunjuk keluar dengan jarinya yang keriput, dan berkata, hari ini, di aula pengorbanan klan jiwa, aku tidak ingin membunuh siapapun. Itu pintunya, silakan keluar. Tentu saja, Anda bisa memilih untuk tidak pergi. Namun, sayalah sesepuh yang memimpin upacara klan jiwa ini. Jika kau tidak pergi, saya tidak akan memulai upacara klan jiwa, meskipun itu berarti mengembalikan sumber daya dari semua faksi yang berbeda.